Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama Trik Uang PTKIN. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai penalaran matematika. Buat kamu silahkan ditonton dulu video sebelumnya ya, agar nanti belajarnya lebih tertata dan kamu paham soal UMPTKIN per subtesnya. Langsung aja kita masuk ke soal yang nomor 21. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan urutan pecahan terkecil ke terbesar. Bilangannya ada 0,6, 55%, 2/3, dan 0,58. Nah, langkah pertama, kalian bisa samakan dulu bentuk bilangannya. Dalam soal ini, keempat bilangan ditulis dalam bentuk yang berbeda. 0,6 dibentuk dalam desimal, 55% ditulis dalam bentuk persen, 2/3 dalam bentuk pecahan biasa, dan 0,58 dalam bentuk desimal. Nah, agar bisa dibandingkan dengan mudah, semua bilangan harus diubah dulu ke bentuk yang sama ya, adik-adik. Dan bentuk yang paling mudah untuk dibandingkan adalah desimal, karena bisa kita langsung lihat besar dan kecilnya. Langkah kedua, kita ubah semua ke desimal. Nah, 0,6 itu udah berbentuk desimal, jadi tetap yang 55% kita ubah ke jadi desimal. Caranya tinggal dibagi saja 55/100 sama dengan 0,55. Untuk bilang pecahan 2/3, kita ubah ke desimal, itu hasilnya adalah 0,6666. Kalau kita genapkan jadi 0,67. Dan untuk yang 0,58 udah dalam bentuk desimal ya, jadi kita tulis tetap. Langkah ketiga, kita tulis ulang semua bilangan tadi. Nah, bilangan aslinya ini dan bilangan desimalnya 0,55, 0,58, 0,6, 0,666. Nah, kalau di sini udah langsung terlihat ya urutan dari yang kecil ke terbesar. Jadi jawabannya adalah D, yaitu 55%, 0,58, 0,6, dan 2/3. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 22. Nah, pada nomor soal ini kalian diminta untuk menentukan nilai atau menyederhanakan pangkat 3 ya. Oke, kita bikin tahapannya agar lebih mudah kalian pahami. Langkah pertama, silakan kalian kenali bentuk soal. Jangan langsung kalian hitung manual ya, jangan kalian cari satu per satu, itu bakal lama banget, hasilnya bakal besar banget. Nah, silakan kalian lihat bentuknya. A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 per A kurang B. Kalau kalian lupa, coba kalian ingat dan catat lagi rumus penting ini. Rumusnya A pangkat 3 kurang B pangkat 3 per A kurang B itu sama dengan A pangkat 2 ditambah AB ditambah B kuadrat. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Karena kita tahu bahwa A pangkat 3 kurang B pangkat 3 itu bisa difaktorkan menjadi A kurang B dikali A pangkat 2 ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, maka saat kita bagi dengan A kurang B, faktornya bisa kita coret, karena seperti ini. A kurang B dikali A pangkat 2 ditambah AB ditambah B pangkat 2 dibagi A kurang B. Nah, angka A kurang B di atas dan di bawah bisa kita coret. Sehingga didapatkan hasilnya A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Langkah kedua, kita cocokkan dengan soal. Di soal kita punya 99 dan 1. Nah, kita ibaratkan A sama dengan 99, B sama dengan 1. Ini untuk mempermudah saja ya. Terus kalian lihat lagi rumus yang tadi. Yang A pangkat 3 kurang B pangkat 3 per A kurang B sama dengan A kuadrat ditambah AB ditambah B kuadrat. Lalu kita masukkan angka-angkanya menjadi 999 pangkat 3 dikurang 1 pangkat 3 per 999 dikurang 1. Sama dengan 99 pangkat 2 ditambah 99 dikali 1 ditambah 1 kuadrat. Langkah ketiga, kita hitung satu per satu. Nah, kalau kita kalikan 999 pangkat 2 ini kan panjang banget hasilnya. Caranya juga lama banget. Jadi kita pakai rumus kuadrat cepat. Yaitu 999 pangkat 2 bisa kita jadikan 1000 kurang 1 pangkat 2. Itu rumus cepatnya. Lalu kita gunakan rumus matematika yang mana A kurang B pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 2 dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Lalu kita masukkan angka yang di atas menjadi 99 pangkat 2 sama dengan 1000 pangkat 2 dikurang 2 kali 1000 dikali 1 ditambah 1 pangkat 2. Dan didapatkan hasilnya 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta dikurang 2 kali 1000, 2000. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Jadi 1 juta dikurang 2000 ditambah 1
Didapatkan hasilnya 998.001. Nah, kita lanjutkan perjumlahan yang di atas. 99 dikali 1 sama dengan 99. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Lalu dijumlahkan semuanya. 998.001 ditambah 999 ditambah 1 sama dengan 999.001. Oke adik-adik, silahkan dicatat tips simple ini kalau kalian ketemu lagi sama soal-soal yang memiliki pangkat. Yang pertama, hafalkan rumus resi kubus. Jadi rumusnya A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 itu sama dengan A kurang B dikali A pangkat 2 ditambah AB ditambah B kuadrat. Nah, itu ingat terus ya rumusnya. Yang kedua, kalau kalian ketemu soal seperti tadi, A pangkat 3 dikurang B pangkat 3 per A kurang B, kalian bisa langsung sederhanakan saja jadi A pangkat 2 ditambah AB ditambah B kuadrat. Langsung saja kalian ubah angkanya menjadi seperti itu. Jadi nanti tinggal dimasukkan saja angka-angka pada soal. Tips yang ketiga, kalian jangan panik kalau ketemu angka yang besar. Kalian bisa langsung gunakan trik seperti kuadrat selisih, yaitu A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kalian juga harus sering latihan soal ya. Sering-sering latihan soal seperti ini sehingga otak kamu makin hafal sama polanya dan makin cepat dalam menjawab soal. Sebelum masuk ke soal berikutnya, buat kalian yang masih bingung sama materi UMPTKIN ataupun butuh latihan soal UMPTKIN lebih lengkap, aku merekomendasikan kalian untuk belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Nah, paket ini udah membantu meloloskan banyak calon pejuang UMPTKIN sejak 2021. Ada yang lolos di kampus terbaik, lolos di jurusan terbaik, bahkan dari SMK pun juga ada yang lolos loh. Bahkan ada juga yang terbantu lolos UMPTKIN padahal baru beberapa hari belajar aja. Dan berdasarkan pengalaman peserta UMPTKIN tahun sebelumnya, banyak yang bilang materi ataupun soal yang ada di paket ini mirip dengan yang diujikan pada UMPTKIN. Jadi aku jelasin dulu apa itu paket sukses UMPTKIN 2025. Jadi, paket sukses UMPTKIN 2025 adalah paket belajar untuk persiapan UMPTKIN yang berisi materi, soal, pembahasan tuntas, tryout, kuis harian, teknik menjawab soal, simulasi UMPTKIN, prediksi soal UMPTKIN, dan tentu saja sudah dilengkapi dengan pembahasan tuntas, kumpulan soal UMPTKIN tahun sebelumnya, kumpulan kosakata sinonim, antonim, bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Jadi membantu banget buat kalian yang dari lulusan SMA ataupun SMK karena di dalamnya juga udah ada kumpulan kosakata. Dan paket ini bisa diakses menggunakan aplikasi khusus dari rumah masing-masing. Bisa diakses menggunakan internet ataupun tanpa internet. Bisa diakses kapanpun, dimanapun, bahkan detik ini bisa langsung kalian akses, kalian pelajari dari rumah masing-masing. Nah, paket sukses UMPTKIN ini juga cocok buat kalian yang waktu belajarnya udah mepet. Karena kalau harus beli buku kan pengiriman lama. Sedangkan kalau paket sukses UMPTKIN ini bisa langsung dipelajari bahkan detik ini juga. Jadi memang paket ini tuh isinya udah lengkap, praktis bisa dipelajari dimanapun dan kapanpun, dan juga terbukti meloloskan banyak camabah sejak tahun 2021. Jadi buat kalian yang butuh materi UMPTKIN lebih lengkap dan latihan soal UMPTKIN lebih lengkap, ataupun buat kalian yang mungkin bingung mau belajar UMPTKIN dari mana, gak ada panduan, gak ada buku, nah bisa banget langsung belajar pakai paket sukses UMPTKIN 2025 ini. Dan tenang aja, untuk materinya udah disusun secara rapi dan sistematis, sehingga akan lebih memudahkan kalian dalam memahami materi UMPTKIN. Selanjutnya, untuk kuota paket sukses UMPTKIN ini terbatas ya teman-teman, karena memang paket ini udah diburu banyak pejuang UMPTKIN sejak September kemarin. Jadi kuota untuk paket ini udah mulai menipis ya teman-teman. Jadi buat kalian yang beneran butuh paket ini langsung digarcepin, chat sekarang juga, hubungi admin sekarang juga. Semoga kalian masih kebagian kuota ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, pada soal ini kalian diminta untuk menentukan nilai A. Tapi karena bentuknya pakai pecahan, jadi kita nggak bisa langsung menemukan nilai A. Jadi kita bisa pindahkan dulu suku pecahan ke kanan. Ingat prinsip dasar matematika, kalau kamu mau mencari nilai suatu variabel, kalian bisa pindahkan variabel yang lain ke sisi satunya. Nah, pada persamaan awal, itu 1 per A ditambah 1 per B, ditambah 1 per C sama dengan 1 per D. Sekarang kita mau mencari A. Jadi kita pindahkan yang 1 per B dan 1 per C ke sebelah kanan.
menjadi 1 per A sama dengan 1 per D dikurang 1 per B dikurang 1 per C. Nah, kalau kita memindah ruaskan suatu bilangan, itu akan berubah ya, dari positif menjadi negatif, atau dari negatif menjadi positif. Seperti tadi 1 per B dan 1 per C itu positif, tapi karena kita pindah ruaskan ke kanan, maka menjadi negatif. Nah, sekarang kita udah dapatkan bentuk 1 per A sama dengan. Selanjutnya kita tinggal hitung bentuk yang di sebelah kanan. Dan untuk menghitungnya, kita perlu menyederhanakan penyebut pecahannya. Nah, kalian bisa gabungkan masing-masing penyebut DBC, sehingga penyebut gabungannya adalah BCD, karena penyebutnya kan tadi beda-beda semua. Jadi kita kalikan ke semuanya, menjadi BCD. Nah, biar gampang, kita tuliskan satu persatu penyebutnya seperti berikut. Yang 1 per D menjadi BC per BCD, 1 per B menjadi CD per BCD, dan 1 per C menjadi BD per BCD. Maka persamaan kita berubah menjadi 1 per A sama dengan BC per BCD dikurang CD per BCD dikurang BD per BCD. Selanjutnya, silahkan kalian gabungkan pecah-pecahan di atas tadi. Karena penyebutnya udah sama, jadi bisa digabungkan. Menjadi BC dikurang CD dikurang BD per BCD. Sekarang kita balik pecahannya, supaya kita dapat nilai A-nya. Kalau tadi 1 per A sama dengan BC kurang CD kurang BD per BCD, maka kalau kita balik, maka menjadi A sama dengan BCD per BC dikurang D dikali C ditambah B. Nah, perhatikan bahwa pembilang ada BCD dan di penyebut ada bentuk BC kurang D dikali B ditambah C. Nah, ini persis sama jawaban yang C. Jadi, jawabannya adalah C ya, adik-adik. Oke, adik-adik, sampai di sini dulu ya video pembahasan kita. Di video selanjutnya, kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika dan juga literasi ajaran Islam. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian selalu update dengan video terbaru. Dan juga follow Instagram Trik1PTKIN agar kalian bisa mendapatkan informasi seputar tryout, latihan, atau info penting UMPTKIN. Karena kita sering mengadakan tryout ya di Instagram Trik1PTKIN. Oke adik-adik, sampai jumpa di video selanjutnya ya.